Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih bersama dengan Bu Yun. Kali ini kita akan belajar tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 muatan pelajaran IPA. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, materi hari ini kita masih belajar seputar gaya dan gerak. Hubungan antara gaya dengan gerak dan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Karena materi ini sudah kita pelajari berkali-kali dari subtema 1, subtema 2 sampai subtema 3 ini, tentunya kalian sudah hafal ya apa itu gaya? Ya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Nah, perlu kamu ketahui, untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Jadi, kita bisa melakukan tarikan, dorongan atau gaya tarik, gaya dorong, itu semua membutuhkan tenaga. Nah, selanjutnya pengaruh gaya terhadap benda. Masih ingat apa saja? Nah, ini kita baca kembali. Yang pertama, gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Selanjutnya ada gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Selanjutnya yang ketiga, gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, yang keempat, gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Dan yang terakhir, gaya juga memengaruhi kecepatan gerak benda. Untuk lebih jelasnya, kita akan kembali belajar pengaruh gaya terhadap benda. Nah, yang akan kita bahas ini nanti ada 4 pengaruh saja. Diperhatikan, yang pertama, gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar di atas menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak membuka dan menutup. Selanjutnya, yang kedua yaitu gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Diperhatikan di situ ada gambar bis yang sedang melaju, kemudian ada seseorang anak yang menghentikan bus tersebut. Gambar di atas menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan Pak sopir menjadi lambat, bis menjadi lambat lalu berhenti. Di situ dapat kita ketahui bahwa gaya dapat memengaruhi benda yang semula bergerak menjadi diam. Selanjutnya yang ketiga, gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Di situ sudah tampil gambar seseorang yang sedang melakukan atau membentuk plastisin.
Gambar di atas menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Pada peristiwa itu, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan yaitu gaya tekan, karena itu membentuk plastisin, di situ plastisin menjadi berubah bentuk. Di situ dapat kita simpulkan bahwa gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Selanjutnya yang keempat, gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Dapat dilihat di situ ada gambar seorang anak yang sedang bermain voli. Gambar berikut menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Jadi semula bola di situ dilambungkan atau dilempar ke atas. Kemudian bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Di situ juga dapat kita simpulkan gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Selanjutnya, ini adalah simpulan dari semua contoh-contoh tadi ya. Gaya dapat memengaruhi gerak benda. Yang pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang keempat, gaya dapat mengubah arah benda. Yang terakhir, gaya dapat memengaruhi kecepatan gerak benda. Ini semua harus hafal ya. Berikut juga dengan contoh-contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini ada gambar. Yang pertama, anak bermain katapel. Nah, gaya apa kira-kira yang diberikan pada katapel tersebut dan perubahan apa atau pengaruhnya terhadap benda apa? Coba sudah tahu? Kalau sudah, nanti coba ditulis sendiri karena habis ini akan ada tugas ya. Terus ada paman menimba ember. Jadi di situ ember yang semula turun ke bawah, kemudian mengambil air, kemudian sudah terisi air ditarik ke atas. Kira-kira itu ada gaya apa dan mengakibatkan apa terhadap benda tersebut. Nah, untuk yang terakhir ada pengrajin membuat gerabah. Kita lihat gerabah yang semula dari tanah liat yang bentuknya tidak teratur, di situ dibentuk oleh pengrajin menjadi berbagai bentuk. Kira-kira gaya apa yang diberikan dan pengaruhnya terhadap benda tersebut apa saja? Nah, penugasannya, perhatikan ya. Untuk penugasan muatan pelajaran IPA ini, kalian buatlah peta konsep yang isinya tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Langkah-langkah yang dapat kamu lakukan yaitu yang pertama, siapkan kertas HVS atau buku gambar. Kemudian buat bagan peta konsep semenarik mungkin. Jadi peta konsep itu tidak hanya berupa tulisan ya, tapi bagan. Masih ingat seperti apa? Kalau lupa nanti coba dilihat video tentang cara membuat peta konsep atau materi yang ada peta konsepnya. Nah, selanjutnya kamu dapat memberi gambar yang berhubungan dengan peta konsepmu.
Gambar tersebut bisa kamu gambar sendiri atau ambil dari potongan-potongan gambar yang ada. Selanjutnya yang terakhir, foto hasil pekerjaanmu dengan jelas. Sudah jelas untuk peta konsep ini? Kalau masih belum atau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menanyakan ke guru kelas kalian masing-masing. Nah, anak-anak, terima kasih telah memperhatikan pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.